Baik, pada slide ini kita akan melihat bagian memilih metode alokasi biaya departemen pendukung. Nah, pada metode langsung, alokasi biaya departemen pendukung itu yang biasanya adalah biaya departemen pendukungnya hanya dialokasikan ke departemen produksi. Jadi, untuk perusahaan yang banyak memiliki beberapa departemen pendukung, saling berinteraksi. Contohnya, dalam satu pabrik, personalia dan kafetaria saling melayani, selain melayani departemen pendukung lain dan departemen produksi. Lalu untuk metode alokasi langsung, sebenarnya metode ini ada dua, yaitu metode alokasi langsung, berurutan, dan nanti yang terakhir ada metode timbal balik. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan apa itu metode alokasi langsung. Jadi metode langsung ini secara singkat adalah metode yang mana langsung mengalokasikan biaya departemen pendukungnya ke departemen produksi begitu. Lalu metode ini yang dianggap paling sederhana karena dia secara langsung biaya jasa variabelnya dialokasikan secara langsung ke departemen produksi sesuai dengan proporsi penggunaan jasa departemen tersebut. Nah, sebenarnya nanti kita akan melihat gambaran di slide berikutnya tentang metode langsung, berurutan, dan timbal balik. Tapi saya akan menjelaskan yang kedua itu metode berurutan. Jadi metode berurutan ini adalah metode yang mana alokasi biaya dilakukan secara tahap demi tahap, mengikuti prosedur penerapan peringkat yang ditentukan terlebih dahulu. Jadi kalau langsung tadi secara langsung, kalau berurutan itu bertahap, jadi dia punya step by step. Lalu tingkat pelayanan itu biasanya diukur dengan biaya langsung setiap departemen pendukung. Departemen dengan biaya tertinggi dianggap sebagai pemberi layanan terbanyak. Jadi dia itu berurutan tadi ada beberapa kriteria yang dinilai. Baik itu biaya tertinggi, terendah, seperti itu. Untuk biaya departemen pendukung memberikan layanan terbanyak, lalu dialokasi pun pertama kali. Biaya tersebut didistribusikan kepada semua departemen pendukung yang ada di bawahnya secara berurutan. Jadi dia berkesinambungan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sesuai dengan prosedur penetapan peringkat yang ditentukan terlebih dahulu. Lalu untuk metode timbal balik, yaitu metode yang mana departemen pendukung menggunakan departemen lainnya dan menentukan total biaya setiap departemen pendukung, di mana total biaya mencerminkan interaksi antar departemen pendukung. Jadi untuk metode timbal balik ini sendiri, biaya total departemen pendukung yang baru dialokasikan ke departemen produksi itu diperhitungkan semua. Jadi antar departemen pendukung itu ada pengalokasiannya. Baik, selanjutnya kita akan melihat gambaran dari ketiga metode alokasi biaya departemen pendukung ini. Baik, pada halaman 379 ini sudah ada tampilan 7 strip 9, yaitu tentang alokasi biaya departemen pendukung ke departemen produksi atau metode berurutan. Jadi, untuk gambar ini sendiri, kita bisa melihat deskripsinya di sebelah kiri. Anggaplah terdapat dua departemen pendukung, Departemen Sumber Tenaga dan Pemeliharaan, dan dua departemen produksi, yaitu pengasahan dan perakitan, yang mana di setiap departemennya itu sewadah dengan biaya overhead yang dapat ditelusuri secara langsung. Jadi tujuannya itu untuk mendistribusikan semua biaya pemeliharaan dan listrik ke Departemen Pengasahan dan Perakitan dengan menggunakan metode berurutan. Nah, sekarang kita lihat, ini ada departemen pendukung, yaitu Departemen Sumber Tenaga dan Pemeliharaan. Lalu ada departemen produksi, yaitu Departemen Pengasahan dan Perakitan. Nah, untuk langkah yang pertama itu meranking departemen-departemen jasa
yaitu sumber tenaga dan pemeliharaan. Jadi dimasukkan ke dalam pemeliharaan, pengasahan, dan perakitan. Untuk langkah yang kedua itu tadi mendistribusikan listrik ke pemeliharaan, pengasahan, dan perakitan. Jadi tadi setelah departemen-departemen jasa yaitu sumber tenaga dan pemeliharaan tadi, yang pertama departemen pendukung tadi itu, lalu kita mendistribusikannya ke tiga pendistribusian listriknya, yaitu pemeliharaan, pengasahan, dan perakitan. Lalu kemudian setelah langkah yang kedua kita masuk untuk mendistribusikan biaya pemeliharaan ke pengasahan dan perakitan. Jadi dari pemeliharaan itu masuk ke departemen pengasahan dan perakitan. Lalu setelah alokasinya tidak ada biaya dalam pemeliharaan dan sumber tenaga. Jadi semua biaya overhead yang ada di dalam pengasahan dan perakitan itu sudah masuk ke dalam alokasi biaya departemen pendukung. Jadi secara berurutan mulai dari step 1, step 2, dan sampai kepada pengalokasian biaya dalam pemeliharaan dan sumber tenaga. Jadi semuanya itu masuk pengasahan, itu masuk ke pengasahan, perakitan itu pemeliharaan dan perakitan. Sesuai dengan alokasinya ini secara berurutan menggunakan step by step. Baik, selanjutnya ini ada tampilan 7.7, itu data untuk mengilustrasikan metode alokasi. Jadi pada tampilan ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dianggarkan dan biaya yang dianggarkan dari 2 departemen pendukung dan 2 departemen produksi. Jadi kita menganggap bahwa faktor penyebab biaya listrik adalah jam penggunaan listrik dan faktor penyebab biaya pemeliharaan adalah jam pemeliharaan. Jadi faktor-faktor penyebab ini digunakan sebagai dasar untuk pengalokasian. Di dalam metode langsung, hanya jam penggunaan listrik dan jam pemeliharaan di departemen produksi yang digunakan untuk menghitung rasio alokasi. Jadi, seperti yang ada di dalam gambar ini, terlihat bahwa ada sumber tenaga, pemeliharaan, pengasahan, dan perakitan. Jadi, untuk biaya langsungnya itu ada sebesar 250.000, pemeliharaan 160.000, pengasahan 100.000, dan perakitan 60.000. Jadi untuk aktivitas normalnya itu jam penggunaan listrik tadi itu untuk sumber tenaga itu tidak ada. Lalu untuk pemeliharaannya dialokasikan 200.000, pengasahannya 600.000, perakitannya 200.000. Untuk jam pemeliharaannya sumber tenaga itu 1.000, untuk pemeliharaannya tidak ada. Lalu pengasahannya juga 4.500 dan perakitannya 4.500. Jadi pada departemen produksi, biaya langsung hanya merujuk pada biaya overhead yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen tersebut. Baik, melalui gambar ini kita dapat memperhatikan bahwasanya biaya yang dialokasikan dari suatu departemen pendukung adalah biaya langsung yang ditambah dengan semua biaya yang diterima dalam alokasi dari departemen pendukung lainnya. Jadi biaya langsung departemen ini adalah biaya yang secara langsung dapat ditelusuri ke departemen yang bersangkutan. Yang kedua ada Angelari. Pada bab sebelumnya kita berfokus pada biaya produk dan cara tersebut dibebankan pada produk. Pengalokasian biaya dari departemen ke kerumitan setelah perusahaan dibagi dalam selanjutnya pada tampilan 7.1 contoh biaya pada departemen biaya departemen akan mengulas dari pada perusahaan manufaktur alokasi pembuatan departemen membutuhkan tujuan alokasi dari tujuan bagi berhubungan dengan alokasi biaya yang pendukung. Lalu selanjutnya ada pengalokasi bagian departemennya ada tujuan dalam yang membuat aktivitas dari departemen dialokasikan yang menyebabkan munculnya biaya harus perusahaan berdasarkan fokus pada alokasi biaya solusinya itu dari kendaraan dalam dari pergerakan masyarakat dan tidak sesuai dari formulir penyebab penghasilan biaya departemen pendukung yang ada. Jika faktor penyebab diketahui, para manajer dapat mengalokasikan
tunggal dan tarif perusahaan. Jadi tarif overhead departemen adalah beban tunggal itu setiap departemen mengerjakan banyak produk. Jika suatu departemen produksi hanya terdapat satu produk, semua biaya akan dialokasikan ke departemen tersebut. Skenario adalah milik produk tersebut. Perusahaan mengembangkan departemen fotokopi internal untuk melayani 3 departemen produksi pajak. Alokasi di atasnya. Lalu untuk selanjutnya ada tarif pembebanan ganda. Jadi pada tarif pembebanan tunggal itu terkadang menyamarkan berbagai faktor penyebab dan menimbulkan biaya total departemen pendukung. Departemen fotokopi ini adalah contoh yang bagus. Kita dapat melihat pada tarif pembebanan tunggal didasarkan pada jumlah halaman yang difotokopi. Sebanyak 20% output departemen listrik. Nah, akibat dari pencerminan itu, biaya operasi naik dari seharusnya 160.000 menjadi 210.000. Jadi kita bisa perhatikan bahwa biaya departemen pemeliharaan itu dialokasikan. Tidak ada biaya yang dialokasikan kembali ke departemen. Jadi walaupun departemen listrik itu menggunakan 1.000 jam dari output departemen pemeliharaan, tapi untuk metode ini tuh dianggap lebih akurat karena mengakui beberapa interaksi antara departemen pendukung. Jadi untuk metode ini tidak mengakui semua interaksi. Baik tidak ada pembiayaan pemeliharaan yang dibebankan ke departemen listrik, walaupun departemen tersebut menggunakan 10% dari output departemen pemeliharaan. Dalam metode alokasi timbal balik, pemakaian suatu departemen pendukung oleh departemen menentukan biaya total tiap departemen pendukung, di mana biaya total mencerminkan interaksi antara departemen pendukung. Kemudian, biaya total departemen pendukung yang baru tersebut dialokasikan ke departemen produksi. Metode ini mengakui semua interaksi antar departemen pendukung. Biaya total departemen biaya total departemen pendukung. Untuk menentukan biaya total departemen pendukung dapat digunakan 2 langkah. Yang pertama, menentukan biaya total departemen pendukung. Yang kedua, alokasi ke departemen produksi. Di sini terdapat tampilan 7 strip 11, ada di halaman 382, teman-teman bisa membukanya. Data untuk mengilustrasikan metode timbal balik. Nah, di situ ada tabel, lalu di atasnya ada persamaan biaya untuk tiap departemen pendukung dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan biaya langsung ditambah biaya peralihan, itu biaya langsungnya sebesar 250.000 ditambah 0,1 M, itu didapat dari bagian di tampilan 7.11 bagian biaya pemeliharaan. Nah, di situ ada 0,10. Lalu M-nya sama dengan biaya langsung ditambah bagian biaya listrik. Itu ada di tampilan 7.12 halaman 383. 160 sebesar biaya langsungnya, terus 0,2 P itu adalah bagian biaya listriknya. Nah, kita fokus ke yang 7.11 dulu ya, teman-teman. Departemen pendukung. Itu ada sumber tenaga dan pemeliharaan. Biaya langsungnya 250 untuk sumber tenaga, lalu pemeliharaannya 160. Aktivitas normalnya, jam penggunaan listriknya untuk biaya pemeliharaan 200.000, untuk jam pemeliharaannya di sumber tenaga itu
1.000. Nah, untuk Departemen Produksi, biaya langsungnya sebesar 100.000, perakitannya 60.000, lalu aktivitas normalnya jam penggunaan listriknya untuk Departemen Produksi bagian pengasahan itu 600.000, untuk bagian perakitan 200.000, lalu jam pemeliharaannya untuk bagian pengasahan 4.500, untuk perakitan juga 4.500. Proporsi dari output yang digunakan oleh setiap departemen. Nah, ini adalah proporsinya. Untuk sumber tenaga, rasio alokasi sumber tenaganya itu bagian pemeliharaan 0,20, bagian pengasahan 0,60, bagian perakitan 0,20. Lalu bagian pemeliharaan sumber tenaganya 0,10, bagian pengasahan 0,45, dan bagian perakitan 0,45. Nah, untuk pada Departemen Produksi ini, biaya langsung diidentifikasikan sebagai biaya overhead secara langsung dapat ditelusuri ke departemen bersangkutan. Oke, teman-teman bisa membuka halaman 383 tampilan 7.11. Di situ ada ilustrasi alokasi timbal balik. Di Departemen Pendukung ada sumber tenaga dan pemeliharaan. Di Departemen Produksi ada pengasahan dan perakitan. Untuk biaya langsungnya dari Departemen Pendukung bagian sumber tenaga itu ada 250, bagian pemeliharaan 160.000, bagian pengasahan 100.000, bagian perakitan 60.000. Oke, sumber tenaganya, bagian sumber tenaga 271,4,29 itu didapatkan dari 0,2 dikali 271,429. Itu dapat dikurang 271,429. Lalu bagian pemeliharaan karena dia juga menggunakan sumber tenaga, jadi 0,20 dikali 271,429 itu didapatkan 54.286. Lalu bagian pengasahan ada 162.857 didapatkan dari 0,60 dikali dengan 200 sumber tenaga yang ada di Departemen Sumber Tenaga tadi, yang 271.429 itu. Lalu bagian perakitan itu didapat 54.286 itu dari 0,2 dikali dengan sumber tenaganya tadi. Tuh. Lalu bagian pemeliharaan ada 21.429 itu didapatkan dari 0,10 dikali dengan pemeliharaannya. Jumlah pemeliharaan itu ada berapa? Karena di sini ada 241, 286, jadi dikali dengan itu. Lalu di bagian pengasahan itu 96.429 itu didapatkan dari 0,45 dikali dengan pemeliharaannya tadi itu berapa. Lalu di bagian perakitan sama seperti bagian pengasahan. Lalu berakhir ini yang bagian pengasahan dan perakitan ini seluruhnya dijumlah seperti itu. Nah, di sini ada perhitungan substitusi nilai untuk M dalam persamaan 7.1 menghasilkan biaya total Departemen Sumber Tenaga. Itu adalah hitungan untuk yang kita mencari sumber tenaga tadi dan juga biaya peralihannya gitu.
M untuk biaya peralihan, P untuk sumber tenaganya. Tarif overhead dan perhitungan biaya produk. Tarif overhead-nya itu sama dengan 355.000 dibagi dengan 71 jam mesin sama dengan 5 per jam mesin. Nah, dengan cara yang sama, asumsikanlah Departemen Perakitan menggunakan jam tenaga kerja langsung untuk membebankan overhead-nya dengan tingkat nominalnya sebesar 107.500 jam tenaga kerja langsung. Tarif overhead Departemen Perakitan adalah 215.000 dibagi dengan 107.500 jam tenaga kerja langsung sama dengan 2 per jam tenaga kerja. Lalu itu bisa didapat tuh 1 jam perakitan untuk 1 unit produksi. Biaya overhead yang dibebankan pada 1 unit produksi menjadi 12 karena 2 ditambah 5 ditambah dengan 1 jika produksi yang sama menggunakan bahan baku senilai 15 dan tenaga kerja sebesar 6 total dari pengasahan dan perakitan, maka biaya total per unit adalah 33 didapatkan dari 12 ditambah 15 ditambah dengan 6. Alokasi untuk seluruh biaya patungan dari produksi tidak berbeda dengan akuntansi biaya produk secara umum. Metode alokasi biaya patungan ini mencangkup metode unit fisik penjualan, nilai penjualan saat pemisahan, dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Oke, ini adalah untuk melihat fisiknya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini. Di situ ada proses pertama dan kedua. Per unitnya ada 450, persennya 0,15, alokasi patungannya 27.900. Lalu pesanan nomor 1, 1.200.000, 0,40, 74.400. Pesanan nomor 3, 600.000, 0,20, 37.200. Pesanan nomor 3, 750.000, 0,25, 46.500. Totalnya ada 3 juta untuk unit, dan untuk pengalokasi biaya patungannya adalah 168.000. Nilai penjualan saat pemisahan teman-teman bisa buka di halaman 388. Itu pertama dan kedua, unitnya ada 450, harga saat pemisahan 300, nilai penjualan saat pemisahan 135, persennya 0,269, alokasi biaya patungannya 50.210. Umum nomor 1, 1.200.000, 200.000, 200, 240.000, 0,4799, 86.216. Umum nomor 2, 600, 121, 72.600, 0,1452, 27.007. Umum nomor 3, 750, 70, 52.500, 0,1050, 19.530. Totalnya 3 juta untuk unit. Nilai penjualan saat pemisahan ada 510. Lalu alokasi biaya patungannya ada 185.99. Ini kalau dibulat. Untuk jumlah totalnya ini tidak dibulatkan karena pengaruh pembulatan. Perhatikan bahwa biaya patungan dialokasi berdasarkan proporsi nilai penjualan pada titik pemisah. Sebagai contoh, kelas kayu umum nomor 1 senilai 240 saat pemisahan. Dan jumlah itu berarti
47,99% dari total penjualan. Oleh sebab itu, 47,99% dari total biaya patungan dibebankan pada kelas kayu umum nomor 1. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, di sini ada alfa dan beta, lalu ada harga, biaya proses lebih lanjut, harga pasar hipotesis, jumlah unit, harga pasar hipotesis, dan juga alokasi biaya patungan. Untuk bagian alfa, harga 5, lalu proses pesanan lebih lanjutnya 1, harga pasar hipotesisnya 4, jumlah unitnya 1000, harga pasar hipotesis 4000 itu didapatkan dari 4 dikali dengan jumlah unit, harga pasar hipotesis dikali dengan jumlah unitnya 4000, lalu alokasi biaya patungannya 2300. Itu didapatkan dari alfa menerima 40% dari biaya patungan, ya berarti 2300. Lalu bagian beta itu harganya 4, proses lebih lanjutnya itu 2, harga hipotesisnya 2, jumlah unitnya 3000, harga pasar hipotesisnya 6000, lalu biaya alokasi patungannya 3450. Jika ditotal untuk harga pasarnya 10.000 dan alokasi biayanya 5.750. Sekian dari kami kelompok 8, terima kasih.